Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis pada pertemuan aspek pemasaran dengan saya Arti Yusdiarti. Nah, di sini proses manajemen pemasaran yang akan kita bahas dalam materi Studi Kelayakan Bisnis itu tidak terlalu banyak, berpusat pada dua jenis, yaitu pertama adalah STP dan yang kedua adalah bauran pemasaran. 7P untuk jasa dan 4P untuk barang yang dapat terlihat, tangible ya. Nah, untuk STP nih kita akan mencari bagaimana cara menganalisis peluang pasar dan penentuan target pasar. Sementara untuk 7P atau 4P kita akan merancang strategi pemasaran, program pemasaran, siapa yang akan melaksanakan program pemasaran tersebut, dan siapa yang mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pemasaran secara berkala. Dapat dilihat sini ya teman-teman semua ya. Di sini ada yang namanya perpotongan. Ada 3 lingkaran, yaitu company, competitors, dan customer needs. Company yang warnanya biru adalah kita sebagai pemilik perusahaan. Sementara kompetitor adalah pesaing kita, dan apa yang customer butuhkan itu yang warnanya hijau ya. Nah, di sini untuk menarik hati customer kita membutuhkan competing space yang unik. Kita harus punya sesuatu yang unik. Wajib unik, membedakan kita dengan pesaing kita. Gitu ya. Kemudian tapi juga wajib dibutuhkan oleh customer. Nah, ini semuanya harus berpotongan nih, dan dapat juga dikerjakan oleh kita. Jadi intinya produknya itu dapat dikerjakan oleh kita, kemudian sehingga kita punya kemampuan lah untuk memproduksinya ya. Kemudian yang kedua, bahwa produk kita itu unik, dapat berbeda dengan kompetitor yang lain, dan memang merupakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Jadi dengan inilah maka kita akan memperoleh pangsa pasar yang dapat bertahan dalam waktu yang relatif panjang. Nah, untuk STP nih sebenarnya tadi ngomong-ngomong STP gitu ya. STP itu apa sih? Nah, untuk yang bukan anak agribisnis mungkin bertanya-tanya, STP itu apa? STP ini adalah segmenting, targeting, dan positioning. Jadi di awal kita membuat strategi pemasaran atau menganalisis kelayakan dari pemasaran kita harus membuat dulu yang namanya STP, segmenting, targeting, dan positioning ya. Jadi untuk segmenting nih, awalnya kita baru memilah-milah pasar menjadi beberapa segmen. Diidentifikasi dulu pasar kita seperti apa, baru kita buat profile tiap segmen tersebut gitu ya. Nanti kita akan profile seperti kalian lihat nih, ada lingkaran di sebelah kanan ya. Ada hijau, merah, orange, pink, biru, itu seakan-akan adalah profiling dari tiap-tiap segmen. Jadi kita baru bikin profiling dulu ya. Untuk segmen kosmetik misalkan, profilingnya itu buat menengah ke atas, kemudian orang yang dewasa, kemudian ada lagi untuk menengah ke atas tapi orangnya masih anak-anak muda gitu ya, misalkan orang-orang kerja. Misalkan ada lagi untuk anak kecil atau mahasiswa atau ABG misalkan, dengan segmen menengah atau menengah ke bawah misalkan. Itu kita membuat segmentasi. Dan yang kedua adalah tahapnya adalah targeting. Kalau sudah target, kita akan memilih kita mau segmen yang mana. Mau pilih yang merah, yang hijau, yang orange, yang pink, atau yang biru. Kita pilih salah satu saja misalkan ya. Mau pilih semuanya Bu, silahkan. Sama seperti beberapa produk-produk lain juga dia memiliki beberapa segmen. Tapi kalau semuanya banget kayaknya agak-agak nggak mungkin ya. Agak-agak kurang mungkin. Jadi nanti akan ngawur segmentasi pemasarannya gitu. Jadi kita harus mencari segmen yang lebih masuk akal ya buat kita. Yang kedua adalah targetnya, kemudian tadi udah dibahas ya. Yang ketiga adalah positioning. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang positioning, yaitu sebenarnya apa sih yang konsumen harapkan dari produk kita sehingga itu nempel di benak konsumen. Posisi perusahaan tuh apa di benaknya dia. Dia akan menjadi pemikiran konsumen yang akan menempel tentang produk kita. Nah, seperti itulah. Jadi semacam image ya, image produk kita di mata konsumen itu ya. Itu positioning. Oke. Saat kita melakukan segmentasi pasar, maka kita akan membagi pasar dalam beberapa aspek.
Ini bisa berkembang lebih lanjut, ini tidak terbatas hanya 4, tapi kalau menurut buku yang saya pelajari ini dibagi 4 dulu ya. Yang pertama adalah aspek geografis, demografis, psikografis, dan aspek perilaku. Kalau secara geografis kita akan melihat ini mau berdasarkan bangsa, misalkan ya, berdasarkan negara, provinsi, atau kabupaten misalkan. Jadi apakah kita mau skalanya kecil atau skalanya besar? Kalaupun skalanya kecil, mau di daerah mana? Apakah daerah Cianjur, Jakarta, atau daerah Bogor misalnya ya. Kemudian atau seluruh Indonesia boleh, silahkan seluruh Indonesia. Atau mau internasional ya, kalau online mungkin bisa ya internasional ya. Kemudian yang kedua adalah aspek demografis. Nah ini berdasarkan usianya, mau yang masih balita, anak SD, SMP, SMA, kuliah, atau yang sudah bekerja, atau yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek misalkan ya, kalian bisa mengclassify based on usia. Kemudian jenis kelaminnya mau laki-laki atau perempuan ya, atau pendapatannya, apakah mau menengah, menengah ke bawah, menengah ke atas. Adapun aspek psikografis di sini adalah kelas sosial, gaya hidupnya, dan kepribadiannya. Karena kita bisa mengklasifikasikan segmentasi pasar bisa banget ya dengan berdasarkan gaya hidup misalnya ya. Jadi misalkan nih untuk orang-orang yang pendapatannya menengah tapi lifestyle-nya tinggi. Nah, itu kita boleh mengklasifikasi karena mereka biasanya mampu untuk membeli barang-barang yang harganya mahal walaupun harus mencicil. Sorry, bukan mampu, rela gitu ya. Jadi itu boleh-boleh aja. Atau yang penting gaya hidupnya Bu, kita pengen menyasar konsumen yang gaya hidupnya itu adalah healthy. Dia pilih sehat, nggak mau yang ada kimia-kimianya. Biasanya orang-orangnya relatif terpelajar. Walaupun pendidikan nggak terlalu ya mempengaruhi, tapi tidak menjadi patokan. Tapi mungkin relatif melek terhadap kesehatan, misalkan seperti itu ya. Atau mau based on kepribadiannya, mau yang tipe-tipe orang ceria, tipe-tipe orang yang setia, tipe-tipe orang yang melankolis misalnya ya. Jadi kalau misalkan tipe melankolis berarti biasanya kalau dibikin iklan tuh biasanya iklan yang kelihatannya seperti laki dengan perempuan saling suka gara-gara memakai produk apa. Nah itu biasanya si pemasar itu menyasar kepribadian yang segmennya itu melankolis, misalkan seperti itu ya. Aspek perilaku juga nih ya, jadi bagaimana kesempatan dia dalam memperoleh barang, tingkat penggunaannya, berapa lama misalkan ya, status kesetiaannya, apakah dia orang yang kalau ada diskon kabur misalkan ke produk lain, atau mau diskon mau nggak diskon dia akan tetap setia sama produk kita, misalkan tipe-tipenya ya. Terus tahap kesiapan pembelinya seperti apa, apakah mereka orang yang bisa menerima ide baru, bisa menerima gagasan yang unik dari produk kita, atau yang misalkan kayak sekarang tuh e-learning banyak yang menyediakan aplikasi-aplikasi yang menyediakan sistem daring misalkan. Nah, kita menyasar segmentasi yang seperti apa. Yang jelas kesiapan pembeli dalam menggunakan e-learning juga harus sudah bagus gitu ya. Kemudian sikap dari si konsumen. Nah ini kita bisa bikin profiling. Mau dibagi jadi berapa jenis profile nih? Seperti yang kita lihat nih, jadi profilnya setelah semuanya dikelompokkan, ada yang sebelah kanan bawah nih, ada yang orange, kuning, hijau, ataupun abu tua misalkan ya, setelah di profile ya. Ini karakteristik segmen yang efektif tuh, yang jelas dia harus dapat diukur besar pasarnya dan daya belinya. Jangan sampai saya pengen semua customer bisa membeli Bu, ini semuanya buat semua kalangan misalkan. Ini tidak terukur besar pasarnya dan tidak mungkin gitu. Apakah semua kalangan mau membeli dan daya belinya mencukupi dengan kebutuhan kita misalkan. Kemudian apakah dapat dijangkau? Mungkin nggak semua kalangan sampai ke Pulau Papua kita bisa menjangkau atau tidak misalkan ya. Kalau misalkan tidak ya jangan dipaksakan untuk semua bangsa misalkan. Kita harus dapat melihat bagaimana kemampuan perusahaan. Terus segmennya juga kita pilih nih. Kalau tadi sebelumnya kan di sini ada segmen yang katanya kecil tuh yang kuning kan, yang terlalu sedikit misalkan, atau segmen yang hijau tuh terlalu sedikit misalnya ya. Apakah dengan segmen sedikit ini kita dapat mencari keuntungan? Kalau tidak, tinggalkan, cari segmen yang baru. Jangan sampai kekeh di segmen yang memang tidak dapat menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Nah itu ya, jadi dan dapat dilaksanakan dan dapat dikelola. Intinya segmen itu harus efektif ya. Oke, ini targetnya, targeting. Yang kedua nih, segmenting, targeting.
Nah, untuk targeting yang harus diperhatikan itu adalah ukuran dan pertumbuhan segmennya. Apakah dia segmennya semakin banyak atau semakin sedikit misalkan. Katakan Anda menyasar orang-orang konvensional yang udah pada tua-tua sekarang misalnya ya, yang umurnya udah di atas 55 tahun. Orang-orangnya konvensional. Nah, kalian lupa bahwa dalam waktu 10 sampai 20 tahun segmen pasar ini akan hilang. Ya kan? Karena segmen pasar yang baru itu adalah yang umur 45 sampai 55 yang akan menggantikan mereka kan 10 tahun 15 tahun ke depan. Nah, sementara yang 45 sampai 55 ini itu bukan karakteristik yang konvensional. 40 tahun, 55 tahun yang sekarang ini yang akan menggantikan di segmen yang sebelumnya, dia akan naik kan 15 tahun ke datang itu. Ini justru malah segmennya itu nggak konvensional, malah lebih ke arah ready to technology gitu kan. Nah, jangan sampai kita mencari pertumbuhan segmen yang nantinya akan hilang. Kemudian kita juga harus melihat apakah ini menarik gitu struktur segmennya, apakah memang menjanjikan, dan harus sesuai dengan sumber daya kita. Jangan sampai target yang kita pilih itu nggak sesuai dengan produk yang akan kita jual. Kita nggak perlu capek-capek ini buat menengah ke atas yang udah tua, Bu. Kita emang mau bikin apa? Travelnya kemana? Travelnya ke Italia, kemana. Menguasai Italia tidak. Terus kemudian tahu nggak siapa sumber daya yang dapat memprovide ke Italia? Belum tahu juga. Bisa dicari, Bu, bisa dicari. Tapi ternyata pada saat kenyataannya tidak dapat diperoleh. Nah, ini akan membahayakan bagi perusahaan ya. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi tadi sudah saya bahas ya sebenarnya ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 keistimewaannya dibandingkan segmen lain apa? Apakah yakin akan menguntungkan? Nah, ini harus dilakukan analisa yang mendalam untuk usaha-usaha yang memang membutuhkan modal besar dan unik gitu ya, dan memang rumit, kompleksitasnya tinggi. Maka semuanya analisis harus dilakukan secara mendalam. Karena risikonya tinggi. Kalau misalkan gagal kan uangnya hilang. Kecuali kalau usaha-usahanya tidak terlalu spesifik dan mungkin modalnya tidak terlalu besar ya. Oke, dan ternyata kita juga harus membuat alternatif segmen karena pada berjalannya waktu belum tentu orang yang kita targetkan itu ternyata tertarik. Mungkin ada kesalahan pada saat survei pasar misalkan ya. Nah, jadi kita bisa mencari alternatif segmen lain yang mungkin dapat lebih menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga nih, positioning. Nah, ini kita harus dapat mengidentify apa sih keunggulan kompetitif kita. Kita itu kelebihannya dibandingkan pesaing itu apa sih sebenarnya? Diferensiasi gitu, harus beda gitu. Kalau misalkan kalian jualan kambing, gimana cara membedakan kambing kalian dengan kambing-kambing yang dijual oleh peternak lain? Apakah pakai ciri tertentu misalkan? Oh, nggak bisa, Bu, kalau pakai ciri, Bu, masa hewan ternak dikasih merek kan mungkin susah misalkan. Kalau gitu apa cirinya? Mungkin yang dijual bukan mereknya, tapi perusahaan Andanya. Jadi Anda nanti membuat segmentasi lebih ke arah bagaimana orang percaya Anda gitu sebagai seorang pengusaha. Jadi yang di-deliver adalah kaliannya sebagai pengusahanya, bukan kambing yang mungkin ya. Jadi pengusaha yang terpercaya, yang jujur, nah mungkin seperti itu. Kita pengen kompetitifnya seperti itu, atau murah, nggak pernah naik turunin harga misalkan ya, bebas. Kalian boleh pilih kira-kira apa yang membuat orang-orang akan memilih kalian dibandingkan peternak yang lain. Kemudian mengkomunikasikan posisi produk kita ini kepada pasar sasaran. Jangan sampai kita punya visi misi, punya positioning yang bagus, tapi pasar nggak tahu. Pasar nggak tahu ini perusahaan kambing apa sih sebenarnya gitu. Ada sih logonya, tapi nggak pernah bikin branding, nggak pernah bikin media sosial, informasi-informasi bagaimana perusahaan itu berhasil mendeliver produk, misalkan ya, menjaga kepercayaan masyarakat, bikin apa namanya semacam testimoni customer misalkan ya, seperti itu ya, harusnya kan dibuat. Nah, seperti itu agar mengkomunikasikan bahwa kita memang perusahaan yang trusted, terpercaya. Nah, jadi kita harus membuat konsumen tuh dengan kita mendeliver message kita kepada customer, harus membuat customer merasa oh ini produknya emang gue banget gitu, saya banget gitu. Jadi memang inilah produk yang saya cari-cari selama ini. Oh, ternyata inilah perusahaan domba akikah yang paling terpercaya. Jadi kalau datang kambingnya tuh sehat dan umurnya sesuai misalnya ya. Terus selalu deliverynya on time. Nah, ini yang membuat konsumen itu akan
melihat bahwa oh ini perusahaan memang trusted company, ini mungkin dapat menjadi positioning kita di mata customer gitu ya. Pokoknya kambingnya sehat, nah sehat, usianya baik, usianya bagus, dan sesuai pengirimannya. Nah seperti itu misalkan ya. Jadi contohnya ini boleh juga penciriannya dari harganya, kemasan produknya, kualitas produknya, itu boleh. Misalkan kalau Big Cola dia bikin yang gede banget dengan harga murah ya, sementara Coca-Cola nggak semurah itu misalkan, maka dia membuat diferensiasi based on harga, misalkan seperti itu. Atau enggak kalau Aqua dengan rasa yang sama aja dengan air mineral yang lain, tapi karena dia memposisikan diri sebagai minuman yang berkualitas, yang bergengsi, dan iklan-iklannya selalu berkelas, maka seakan-akan Aqua itu lebih berkualitas produknya. Padahal kita nggak tahu juga kan, nggak pernah diperbandingkan juga sebenarnya kan, dites sama kita tes di laboratorium atau gimana kan, nggak sebenarnya. Cuma dalam image kita yang berkualitas ya Aqua. Nah misalkan seperti itu. Dari brand ambassador juga bisa ya. Jadi kadang-kadang brand ambassador yang sudah sangat mengena di masyarakat, kayak kalau kita ngomongin Komeng misalkan, itu pasti yang kalian pikirkan tuh Yamaha gitu. Jadi kan lihat Komeng sebenarnya ngelihat Yamaha. Nah itu yang membuat perusahaan Yamaha bisa laku misalkan, karena Yamaha selalu terdepan, atau enggak si pembalapnya misalnya ya. Jadi setiap ada iklan balapan, maka orang-orang akan terpikir mengenai produk tersebut, seperti itu ya. Atau tema iklannya atau cara promosinya yang membuat orang tuh dapat mengenang banget perusahaan. Misalkan cara promosinya itu unik banget, dia langsung mendatangi anak-anak ke sekolahan, terus membuat semacam presentasi sosialisasi kegiatan ramah lingkungan, misalkan oh ternyata dia jualan produk organik loh. Nah itu kan jadinya kan mengena di hati para orang tua gitu ya. Ini market positioningnya dapat dilihat ya, bahwa kita harus jelas target customernya apa, customernya siapa, influence-nya bagaimana, cara menginfluence mereka, cara mereka membeli seperti apa gitu. Terus juga kita harus tahu kompetitornya bagaimana, terus substitusi barang-barang yang dapat menggantikan kita gitu ya, produk-produk apa yang dapat menggantikan produk kita harus paham betul, makanya harus unik gitu. Kemudian juga secara uniqueness-nya ini baik secara ekonomi, emosional, atau fungsional misalkan ya. Kayak kita lihat beberapa produk susu formula yang kita nggak tahu juga sebenarnya kan, susu formulanya itu apakah si A itu lebih baik daripada B atau C misalkan, kita kan nggak tahu juga sebenarnya. Tapi berdasarkan dari untuk orang-orang ibu-ibu yang sangat emosional, sangat sayang sama anak, mungkin dia akan pilih susu formula yang menunjukkan rasa yang saat di iklan itu menunjukkan kasih sayangnya orang tua ke anak. Tapi buat orang tua yang ambisius, pengen anaknya itu supaya jadi anak yang sukses misalnya ya, maka ikan susu formulanya itu adalah susu formula yang tiba-tiba anaknya jadi pilot, jadi pramugari misalkan kayak gitu. Nah ini adalah emotional difference gitu ya. Nah ini dia hal penting yang harus kita perhatikan dalam positioning itu. Kita harus membuat strategi komunikasi, harus efisien dan dapat merubah pikiran pangsa pasar. Misalkan nih, kalau misalkan kalian produknya itu buat menengah-menengah ke bawah, kalian bikin komunikasinya tuh yang ceria, yang heboh, tapi agak-agak norak-norak dikit, ya nggak apa-apa. Karena untuk menengah-menengah ke bawah yang tipe-tipenya karakteristiknya senang yang rame-rame misalkan ya. Jadi insya Allah apa yang kalian sampaikan itu akan terdeliver ke mereka. Tapi kalau misalkan kalian bikin heboh-heboh, norak-norak buat pangsa pasar menengah ke atas yang tipenya itu stylish, dandy, senangnya jalan-jalan ke luar negeri, ya nggak bakal masuk nantinya gitu ya. Dan kita juga harus bersifat dinamis, jangan terlalu saklek gitu. Jadi dinamis itu dalam artian pangsa pasar positioning itu jangan terlalu saklek banget, tapi jangan terlalu labil banget gitu. Jadi tengah-tengah. Dinamis itu bukan berarti labil ya. Jadi kalau labil itu kan setiap saat selalu berganti gitu. Jadi nggak boleh selalu berganti, harus agak tetap tapi dapat berubah, melenceng sedikit. Nah nggak boleh melenceng terlalu jauh ya. Kemudian harus dapat memberikan arti penting bagi konsumen ya. Jangan sampai konsumen merasa ini apaan sih, nggak jelas banget mereknya, nggak jelas banget iklannya, produknya apa nih gitu misalkan, nggak jelas. Kenapa dia harus membeli ini? Nggak penting misalkan. Contohnya yang saya kemarin sampaikan, produk-produk gagal gitu kan. Contohnya nasi instan. Ya ini gimana? Maknanya apa? Ternyata harus dimasak juga ya. Kalau gitu apa pentingnya dibeli? Nah gitu, paham ya?
Kemudian juga ingat bahwa kita mesti punya atribut yang unik. Kita harus punya tagline. Jadi seperti saya sampaikan sini nih, kalau misalkan saya kasih titik-titik-titik di sini, pasti kan sudah bisa tahu jawabannya apa. Apapun makanannya, minumannya, teh botol. Nah, seperti itu. Atau kalau kalian melihat suatu logo dalam bentuk seperti tanda cek gitu ya, dari bawah ke atas seperti tanda oke gitu ya, itu kan langsung tahu itu produk apa. Antara Nike, Adidas atau Reebok, kalian pasti akan tahu itu produk apa. Nah itu, jadi ada apa ya, ada uniqueness yang orang tuh langsung kenali seketika ya. Ini cara positioningnya dapat dilihat nih, bisa berdasarkan perbedaan produk, diferensiasi atau keunikannya. Kalau dulu ada susu kental manis yang campur dengan kopi instan ya, enggak kopi instan, kopi biasa ya, top coffee, cuma sekarang kayaknya hilang juga ya. Tapi kalau sekarang ada top kopi tarik Malaka tuh yang pakai kental manis ya, tapi dia pakai susu instan gitu. Macam-macam nih, kita pengen beda sama yang lain kan, beda. Terus ada lagi berdasarkan manfaat produknya nih, ada khasiatnya, khasiat kecantikannya, khasiat kesehatannya. Kalian bisa buat iklan yang dapat membuat orang-orang yang menyukai kesehatan tuh paham betul, oh iya ini emang produknya sehat, jadi kita berani beli itu buat anak-anak, misalkan seperti itu. Atau kita lihat berdasarkan pemakaian ya, misalkan kalau Lifebuoy ini, zaman dulu ada Lifebuoy yang nggak dulu sih sebenarnya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, ada Lifebuoy yang hanya butuh 1 tetes aja untuk mandi gitu, sabun mandi gel. Tapi masalahnya ini juga hilang di pasaran, mungkin karena saya lihat readiness masyarakatnya untuk menerima ya, kayaknya masyarakat belum siap gitu menerima sabun mandi hanya 1 tetes. Mungkin nggak puas juga gitu, 1 tetes buat apa gitu ya, mungkin ya. Jadi masih belum kepikir manfaatnya oleh masyarakat. Terus juga based on pelayanan terbaik, garansi terbaik, tepat waktu, terpercaya. Kayak kita lihat mobil yang paling most wanted di Indonesia itu kan Toyota. Kenapa harus Toyota gitu? Toyota itu kan sebenarnya kan kalau dilihat dari yang lain-lain mungkin performanya berbeda-beda ya. Cuma untuk mencari model-model yang sekelas, sebenarnya sama aja. Honda juga punya model yang sekelas, misalkan sekelasnya kelas C misalkan ya. Toyota juga punya sekelas C gitu. Tapi orang lebih prefer C-nya itu grade yang Toyota misalkan. Kenapa seperti itu? Daya jual kembalinya tuh mahal. Iya lebih bagus dia daya jual kembalinya. Dan itu dia juga paling banyak tempat-tempat servisnya gitu. Jadi servisnya juga memuaskan. Ini yang membuat Toyota itu lebih unggul dibandingkan yang lain ya, dengan pada harga yang sama dengan produk-produk yang lain, misalkan seperti itu. Terus juga kita bisa based on pesaing, apakah kita yang paling murah dari semua pesaing, apakah yang paling banyak isinya, yang bervolume paling banyak pada harga yang sama ya. Bisa aja kan kita paling murah pada kuantitas yang sama dengan kualitas yang sama gitu ya, atau paling banyak pada harga yang sama. Harga 5.000 di saya bisa 1 liter loh, kalau kamu 5.000 hanya setengah liter misalkan ya. Atau mungkin yang paling berkualitas gitu, seperti Aqua. Orang kan mikirnya kalau Aqua kayak lebih gimana gitu, kayak lebih berkualitas. Kemudian berdasarkan harga, kita boleh juga, kita mungkin harga yang paling mahal, tapi itu membawa percaya diri bagi customer ya. Contohnya kayak iPhone itu, kalau iPhone dimurahin belum tentu orang-orang pada beli juga misalkan. Justru iPhone tuh karena mahal, maka itu membawa image bagi orang yang membeli iPhone gitu. Kemudian berdasarkan masalah nih, ada juga susu kental manis Frisian Flag yang menggunakan sachet tapi ada ulirnya katanya. Jadi kan sachetnya besar tuh ya, pouch, bukan sachet, pouch ya. Jadi memudahkan kita nggak perlu cari wadah-wadah lagi, tapi juga nggak bakal tumpah atau bisa mutin karena kita akan menutupnya dengan simple.